yang mengalami kondisi lebih parah kan berada di Tapanuli Selatan nih. Iya. Kita coba cek kondisinya pagi hari ini seperti apa. Sudah ada rekan kami Nofri Afandi di sana. Nofri, pagi hari ini seperti apa kondisi di sana dan juga proses evakuasi apakah berjalan dengan lancar? Ya Reza, Maria dan pemirsa, ini merupakan hari ke-8 pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di tempat saya mengabarkan saat ini di Tapanuli Selatan. Saat ini petugas SAR gabungan sudah mengerahkan seluruh kekuatan untuk berada di titik-titik terisolir dan terparah begitu untuk melakukan evakuasi terhadap warga, kemudian mencari korban hilang dan korban meninggal dunia, dan kemudian juga melakukan pembersihan akses yang tertutup material longsor maupun banjir bandang berupa lumpur tebal dan juga gelondongan batang kayu. Dan saat ini kami mendapatkan data terbaru bahwa sudah ada penambahan jumlah korban meninggal dunia yang cukup signifikan, di mana di Tapanuli Selatan data per kemarin sore ini sudah ditemukan meninggal dunia sebanyak 79 orang dengan ada 38 orang dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi juga ini cukup banyak, ada sebanyak 5.366 jiwa. Di Tapanuli Selatan sendiri, khususnya di Kecamatan Batang Toru yang merupakan kecamatan yang terdampak cukup parah, ada 3 desa yang terdampak paling parah, yaitu Aik Ngadol, Huta Godang, dan Desa Garoga. Ini di mana di Desa Garoga sendiri hampir 100% rumah warga ini hancur tersapu material banjir bandang seperti lumpur dan juga gelondongan kayu yang cukup banyak. Di mana di sini ada 6 posko yang disediakan gitu untuk para korban, dan 2 posko utama ini yang merupakan posko besar yang didirikan oleh perusahaan swasta maupun dari TNI. Di posko Batu Ula, pemirsa, ini ada sebanyak 750 pengungsi dan merupakan sebagian besar dari mereka tidak menginap di sana, menginap di rumah-rumah keluarga mereka dan kembali ke posko pengungsian untuk mencari logistik seperti ataupun meminta makanan ataupun minuman. Sementara di posko yang berada di Kecamatan Batang Toru, ini ada sebanyak 200 pengungsi dan sama mereka juga kembali ke posko ketika membutuhkan logistik makanan ataupun minuman. Dan juga ada tersedia posko-posko lainnya di beberapa titik, dan saat ini sudah banyak juga dihuni oleh para korban, baik itu dari wilayah tetangga seperti Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan juga wilayah sempat terisolir dikarenakan akses masuk ke Tapanuli Selatan dari Tapanuli Tengah sempat terputus, dan saat ini juga masih terputus, hanya tersambung dengan tumpukan batang pohon untuk menyeberang bagi warga dengan melintasi air deras yang disambung dengan batang pohon tersebut. Dan saat ini pemirsa, proses trauma healing juga diberikan kepada para pengungsi, khususnya anak-anak yang saat ini sudah diliburkan pasca bencana banjir ini mulai 28 November hingga waktu yang belum ditentukan. Mereka pun sangat ceria terlihat ketika ada para pegiat sosial maupun dari tim-tim lainnya yang datang untuk memberikan hiburan kepada mereka dengan bermain bersama. Sehingga ini diharapkan dapat memberikan proses ataupun memberikan trauma healing kepada para anak-anak yang tentunya cukup terkejut begitu dengan kehilangan rumah mereka dan datang ke lokasi banjir bandang melihat tidak ada lagi sisa-sisa puing-puing rumah mereka yang tertutup dengan saat ini dengan gelondongan batang kayu. Dan saat ini juga pemirsa, kami ingin mengabarkan jumlah data korban di wilayah tetangga seperti kota Sibolga. Saat ini di Sibolga sendiri sudah ada 47 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah korban hilang ini 12 orang, dan pengungsi ada sebanyak 17.824 jiwa. Sementara untuk di Kabupaten Tapanuli Utara ini sudah 30 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah korban hilang mencapai 18 orang dan total pengungsi sebanyak 3.600 jiwa. Dan untuk di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemirsa, sudah 86 orang meninggal dunia dan sebanyak 104 orang hilang, dan pengungsi ada sebanyak 8.444 jiwa. Ini merupakan kabupaten yang kemarin didatangi oleh Presiden Prabowo, di mana ia menyatakan bahwa akan memberikan ataupun mempercepat proses perbaikan akses jalan untuk mempermudah bantuan yang datang, kemudian meminta agar bantuan seperti kelangkaan BBM serta perbaikan jaringan listrik dan sinyal komunikasi untuk dipercepat, karena ini merupakan hal-hal yang cukup penting dan berdampak sangat besar bagi warga maupun tim di lapangan agar proses pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara ini dapat berjalan dengan lancar dan cepat serta tepat sasaran. Mungkin sementara itu, Maria Segaf dan Reza, saya kembalikan ke studio. Baik, Nofri, terima kasih atas laporannya. Anda kami harapkan juga tetap jaga kesehatan dan juga selalu berhati-hati di sana ya.